Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sungadiono SPDI, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan menyajikan sebuah tugas ya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1. Baik, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Modul 1.1. Baik, apa saja ya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya dapatkan atau ambil, yaitu menuntun kodrat anak, bermain, pendidik itu seperti petani, berpihak pada anak, merdeka. Nah, inilah yang akan kita bahas, ya, akan kita paparkan satu persatu. Menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hendaknya seorang pendidik ia menuntun ya kekuatan kodrat anak tersebut. Ya, bagaimana dia mengarahkan, membimbing, ya, menyemangati, ya, memberikan rasa aman dan sebagainya agar kodrat setiap anak itu bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diinginkan. Berikutnya adalah kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Setiap anak memiliki ya kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang kecenderungannya terhadap seni lukis, seni musik, ya, seni tari, fisikiawan, ya, pandai matematika. Ada yang berbakat olahraga. Nah, masing-masing anak ini memiliki ya kodrat dan potensi yang berbeda-beda sesuai zamannya. Nah, bagaimana seorang guru mengarahkan kodrat yang dibawa atau dimiliki oleh anak-anak ini dikembangkan, dituntun, diarahkan ya mengikuti perkembangan zaman sebagaimana sekarang ya zaman abad 21. Berikutnya adalah bermain. Ya, kodrat anak itu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga,
cipta karsa karya sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Kita lihat, ya, permainan apa yang bisa dijadikan pembelajaran. Ya, kita lihat permainan congklak. Di sini, ya, anak bisa belajar matematika, ya, bisa belajar memprediksi, ya, dari hasil keputusan yang dia ambil. Ya, kalau gobak sodor, ya, anak-anak bisa bekerja sama dengan baik satu tim, ya, melatih kecepatan, ketepatan dalam mengambil sebuah keputusan, dalam melangkah. Nah, ini permainan-permainan yang bisa dijadikan, ya, bagian dari pembelajaran di sekolah. Nah, pendidik itu ibarat sebuah petani, seperti, ya, seorang petani. Yang mana Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, setiap anak yang datang ke sekolah itu seperti biji-bijian. Ada seperti biji jagung, biji kacang, biji kedelai, biji padi. Ya, tentunya seorang petani yang baik, ya, dia akan memperlakukan setiap biji ini berbeda. Ya, biji jagung tidak akan mungkin sama diperlakukan seperti biji padi. Begitu juga biji kedelai tidak akan sama diperlakukan seperti biji kacang. Ya, bagaimana seorang pendidik itu bisa menilai semuanya. Jadi, memposisikan sebagaimana potensi yang dibawa oleh anak-anak tersebut. Pada anak, ya, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ya, jadi seorang pendidik, ya, tentunya membawa kasih sayang, ya, perhatian, ya, kemudian dia bekerja dengan tulus, ya, untuk mengupayakan bagaimana peserta didiknya ini bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, ya, tanpa dia meminta haknya, ya, perlakuan yang baik, ya, dari murid-murid yang dia ajar. Ya, untuk berhamba pada sang anak maksudnya bukan untuk kita menyembah, ya, atau menuruti semua kemauan anak, tetapi kita melihat, ya, sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Ya, sebagai guru memfasilitasi, mendukung, mengarahkan, ya, agar kodrat yang dimiliki oleh setiap anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Ya. Kemudian asas yang berikutnya adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi setiap manusia itu merdeka pada hakikatnya, merdeka batin, merdeka lahir. Ya. Nah, bagaimana seorang yang merdeka itu ketika dia mampu, ya, berdiri sendiri dengan kemampuannya. Nah, inilah tugas seorang guru, bagaimana mengupayakan, ya, agar peserta didiknya itu merdeka batin dan lahirnya, agar dia berkembang, tumbuh, ya, dan mampu berdiri sendiri di atas potensi yang dia miliki. Ya, bukan selalu bergantung kepada orang lain. Nah,
Sekarang bagaimana strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya pendidikan yang berpihak pada anak dalam konteks diri murid dan sosial budaya yang dapat diterapkan di kelas dan sekolah. Baik, apa saja yang kita bisa lakukan? Ya, kita bisa wujudkan strategi apa saja? Ya, yang bisa kita terapkan. Ya. Yang pertama adalah bergotong royong atau bekerja sama membersihkan halaman sekolah dan kelas. Ya. Gotong royong adalah salah satu nilai budaya yang masih dijunjung oleh kebanyakan suku-suku daerah di Indonesia. Dengan bergotong royong, maka pekerjaan yang berat akan menjadi mudah. Nah, kita latih, kita bina, kita bimbing anak-anak kita untuk bisa bergotong royong atau bekerja sama, ya, membersihkan lingkungan sekolahnya. Ya, seorang guru tentunya sebagai pelopor, ya, dia yang mencontohkan. Ya, jangan seorang guru itu kita ibaratkan seperti mandor, hanya bisa memerintah. Ya, nah seorang guru itu dia harus di depan sebagai contoh, di tengah dia sebagai penyemangat dan di belakang sebagai pendorong. Kemudian membersihkan kelas. Nah, anak-anak diajarkan supaya mandiri untuk bisa membersihkan kelasnya. Minimal dia bertanggung jawab atas tugas yang diberikan atau telah diatur atau disepakati bersama. Ya, agar tercipta kerjasama yang baik. Berikutnya adalah pagi, menyanyikan lagu nasional dan daerah, kemudian jabat salam antara guru dan siswa. Ini penting juga untuk dilakukan oleh para guru, ya, agar membiasakan peserta didiknya itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, apel pagi melatih kedisiplinan, ya, menyanyikan lagu nasional dan daerah, ya, agar mereka ada rasa cinta terhadap negaranya, ya, kemudian terhadap daerahnya, bisa melestarikan budaya-budaya daerah. Kemudian jabat salam ini bisa mendidik anak kita menjadi anak yang sopan, santun, ya, budaya sopan santun, ya, antara guru dan siswa, antara siswa dan sesama siswa. Ya, bila ini terlaksana, maka apa yang diharapkan, ya, pembiasaan baik itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian berdoa sebelum belajar dalam kelompok, membahas materi yang diberikan. Nah, seyogyanya, ya, seorang guru itu memulai pembelajarannya dengan doa. Kita ajarkan agar sifat nilai religiusnya ini nampak, ya, muncul, ya. Kemudian kenapa harus belajar kelompok? Karena setiap siswa itu dia memiliki potensi yang berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ketika kita kelompokkan, ya, maka bisa saling menutupi antara yang cepat dan yang lambat. Ya, antara yang cerdas dan yang kurang cerdas. Sehingga timbul rasa kasih sayang juga, ya, di antara mereka, saling percaya, saling membutuhkan. Berikutnya adalah, ya, salat berjamaah, kultum setelah salat, zikir bersama, ya, infak setiap Jumat, pramuka, dan karate. Ini bisa dijadikan salah satu strategi untuk bisa menerapkan pemikiran-pemikiran KHD. Ya, salat berjamaah tentunya melatih religius, keimanan dan ketakwaan siswa, ya, zikir, ya, salat dan zikir, ini bisa. Kemudian untuk eskulnya, ekstrakurikulernya, ya, pramuka. Di pramuka juga diajarkan bagaimana berkarakter. Begitu juga karate, ya, melatih raganya, fisiknya, ya, mentalnya, untuk menjadi generasi yang kuat dan
cerdas. Ya, mungkin itu saja strategi-strategi yang bisa dipaparkan, disampaikan agar pemikiran-pemikiran KHD itu bisa nyata, ya, bisa diterapkan dalam kelas kita, dalam sekolah kita. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.